Ya, sebetulnya tadi saya klarifikasi dulu. Saya bukan saksi ahlinya dalam perkara ini, cuma saya pernah dimintakan konsultasi atau diskusi lah sebagai ahli hukum kaitan dengan persoalan yang menimpa salah satu ketua umum Asosiasi Money Changer Indonesia lah, atau yang tadi abang bilang bos Money Changer, yang tinggalnya kebetulan di Batam. Jadi memang beliau curhat, beliau cerita bahwa perkara ini sudah dilaporkan pidana itu sejak 2019. Kalau nggak salah seputaran bulan April 2019. Sampai sekarang perkaranya itu nggak naik-naik. Artinya kalau kita hitung 2019 sampai sekarang udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Mau 7 tahun, 6 tahun lebih. Jadi perkara ini memang sudah dilaporkan dan sudah ada tersangkanya, kemudian bahkan salah satu terlapornya itu DPO gitu. Tapi perkaranya itu nggak naik-naik, nggak naik dalam artian tidak disidangkan di pengadilan. Nah, dalam hukum pidana ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah kenapa kemudian perkara ini berlarut-larut. Nah, di sini profesionalisme penyidik dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia itu dipertaruhkan. Dia harus pertanggungjawabkan kepada publik kenapa lama. Apa kendala proses penyidikan yang dilakukan. Sementara ada kalau tidak salah 3 pihak ini, inisial M, inisial K, sama inisial Y kalau tidak salah, yang memang 3 ini yang dilaporkan. Sementara satu dapat info sudah mendapat vonis di Pengadilan Negeri Batam, gitu kan. Memang bukan di dalam perkara ini, tapi rangkaian perbuatannya masuk dalam rangkaian perbuatan ini. Kalau tidak salah waktu itu penyidik dari Batam itu, Barelang itu, Polresta itu, hanya menemukan satu bukti saja, gitu, yang betul-betul kuat bisa membawa persoalan ini kemudian divonis salah satu yang berinisial M tadi. Divonis 1 tahun kalau tidak salah. Nah, bukti yang lain pada saat itu belum dapat, sehingga dilaporkan kembali, kemudian dilanjutkan proses penyidikannya dengan 3 tersangka. M sendiri, ya kan, lalu kemudian ada K, K ini warga negara Malaysia kalau tidak salah, ya DPO, dan inisial Y. Nah, itu prosesnya berjalan. Kalau lihat dari proses perkaranya memang saya melihat bahwa ini adalah satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terduga. Saya tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, gitu ya. Atas dugaan itu diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orang dalam istilah hukum namanya delneming. Nah, karena di laporan pidananya pun ada pasal 55 di sana. Artinya ada delneming itu ada yang menyuruh melakukan namanya Dunpleger, ada yang turut serta Medeplichte, ada yang pelaku atau pleger, atau kemudian ada uitlokkernya. Bahkan kalau tidak salah dalam laporannya pun ada pasal 56, yaitu pembantuan tindak pidana. Bahkan dijuntukan dengan pasal TPPU, karena kerugian yang diterima korban cukup besar, sekitar 120 miliar lebih kalau tidak salah. Nah, dalam penanganan ini kan memang betul saya katakan tadi, menuntut profesionalisme Polri untuk menyidik perkara ini. Karena memang transaksinya ini agak menarik di sini. Misalnya begini, M ini adalah orang yang memang cukup dekat sekali dengan ketua umum, Pak Paulus kalau tidak salah, Paulus Ahmad Santosa, cukup dekat, bahkan dari kecil dia dipercaya. Nah, kemudian ada transaksi-transaksi yang baru diketahui 2019 itu dengan pihak K ini. Lalu dibantu dengan menggunakan rekeningnya, ada beberapa rekening, beberapa transaksi menggunakan rekening Y. Nah, alasan tidak ada si K tidak punya rekening. Lalu ada juga untuk meyakinkan transaksi itu, maka Y pernah menerbitkan juga kalau tidak salah cek nilainya 7 miliar. Setelah dicek saldonya nggak ada, kan? Tidak ada, kemudian diganti dengan cek baru, tapi tidak ditandatangan oleh si K.
Lalu banyak dialog-dialog yang terjadi melalui WhatsApp, gitu ya, kemudian di screenshot, dan itu menjadi salah satu bukti elektronik yang mungkin bisa menguatkan satu peristiwa hukum, membuktikan adanya satu peristiwa. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa ini satu rangkaian perbuatan. Jadi kalau ditanya, kerugian Pak Paulus itu berapa? Semuanya. Itu 120 miliar itu. Jadi tidak bisa diparsialkan. Oh, yang ya ini kerugiannya segini, ini kerugiannya ini. Udah dikembalikan begini-gini. Itu menurut pendapat saya nggak bisa. Karena merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan mereka bekerja sama untuk itu. Nah, modus operandinya kan seperti itu. Tinggal pembuktian saja. Apakah penyidik berani melakukan proses ini? Karena ada dua tantangannya. Yang pertama adalah satu, melibatkan warga negara asing, warga Malaysia dan Malaysia. Artinya penyidik harus bekerjasama dengan Interpol dan juga kedutaan besar yang ada di Malaysia, kan, untuk mengungkap perkara supaya terang terjadi perbuatan pidana itu. Lalu yang kedua, dua tersangka ini DPO, sehingga sulit dimintakan keterangan dan sebagainya. Saya pikir itu juga serius. Ya udah, kalau mungkin yang di Malaysia bisa koordinasi dengan konjen atau kedutaan besar sana, untuk yang di Indonesia kan bisa cari, karena kan pernah divonis orang ini, dipanggil paksa gitu, dimintakan keterangan. Dan lalu kemudian kalau ada hal-hal yang memang harus dibuat terang, dan boleh penyidikan dalam melakukan penyidikan kan boleh memeriksa saksi-saksi sebagai dalam rangka mengumpulkan